Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena hanya dengan iman dan Islam sajalah kita akan selamat dunia dan akhirat. Di samping itu, kesehatan, kemudian kesempatan adalah dua nikmat yang juga harus kita syukuri. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa umat ini dari kegelapan menuju cahaya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang manajemen masjid dan TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Harapannya dengan kita mempelajari manajemen masjid dan TPA ini, kita bisa memahami, kita bisa nantinya mempraktikkan bagaimana cara yang terbaik untuk mengelola masjid dan TPA. Nah, ini penting untuk kita lakukan karena masjid adalah sentral bagi umat Islam. Dalam sejarahnya, masjid bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah saja, tetapi selain itu masjid adalah tempat untuk membangun umat, tempat untuk membangun generasi, mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan estafet umat. Maka penting bagi kita untuk belajar dan mempelajari manajemen masjid dan TPA ini. Kemudian, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa dan bagaimana manajemen masjid dan juga Taman Pendidikan Al-Quran dalam materi ini, perlu kita mengetahui definisi masjid secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, dari kata bahasa Arab sajada yasjudu masjidan. Ini istim makan dalam bahasa Arab gitu ya. Kata benda tempat yang bermakna tempat yang digunakan untuk bersujud, yakni bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara istilah, masjid adalah tempat yang dipersiapkan untuk sholat terus menerus. Artinya memang kita bersengaja untuk mempersiapkan satu tempat atau bangunan yang digunakan untuk sholat, tidak untuk yang lain. Kemudian menurut syariat, masjid berarti setiap tempat di muka bumi ini yang bisa dipergunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dan bumi dijadikan bagiku sebagai tempat sholat serta bersuci. Maka pada dasarnya bumi selain yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut,
ada lanjutan yang menjelaskan khususan fa ayyuma rajulin min ummati adrokathu sholatu falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang datang waktu sholat, maka hendaklah ia sholat di masjid atau tempat sujud tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan bahwa semua bumi ini adalah tempat untuk sholat, untuk bersujud, kecuali kuburan misalnya dan hal-hal lain yang memang dilarang untuk sholat di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran juga telah menjelaskan melalui beberapa ayat terkait dengan masjid. Yang pertama dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 37 Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah. Dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat. Dan mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Ayat yang pertama ini menjelaskan tentang bahwa masjid adalah tempat ya, di mana di masjid tersebut kita harus ya memuliakan nama Allah, bertasbih kepada Allah, kemudian zikir menyebut nama Allah di setiap hari. Maka berdasarkan ayat ini dalam di bagian akhir dari ayat ini Allah jelaskan bahwa masjid adalah menjadi tempat bagi mereka yang takut kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 114. Sebagaimana firman Allah, "Wa man adzalu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Secara implisit ayat ini juga menjelaskan bahwa masjid itu adalah untuk berzikir. Dan semua bentuk ibadah pada dasarnya adalah zikrullah. Kemudian kita perhatikan pula ayat yang ketiga, dalil yang ketiga, surah Al-Jin ayat 18 yang berbunyi wa annal masajida lillahi wala fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sungguh masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Nah, di surat Al-Jin ayat 18 ini secara lebih spesifik lagi Allah menegaskan bahwa masjid adalah untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melarang aktivitas apapun yang di sana berisi aktivitas-aktivitas selain mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu kita pahami bersama tentang definisi masjid berdasarkan dalil-dalil yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Beribadah, untuk berzikir, zikrullah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga khususnya
puncaknya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan beberapa hadis terkait dengan masjid. Yang pertama adalah bagian dari suatu negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ya, bahwa dari hadis ini kita bisa memahami bahwa jika di suatu tempat, ya, ada masjid, kemudian ada bangunan-bangunan yang lain, ada tempat-tempat yang lain, maka yang Allah cintai, yang paling Allah cintai adalah masjid itu, bukan tempat yang lain. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, baik kecil maupun besar, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Nah, karena mulianya masjid, karena peruntukan masjid yang merupakan fungsi yang paling mendasar dari agama Islam, yaitu menegakkan tauhid, maka membangun masjid adalah juga amal yang sangat mulia. Maka Allah janjikan bagi siapapun yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Nah, itu terkait dengan dalil-dalil tentang masjid. Dan selanjutnya penting juga kita memahami hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan masjid. Pertama, disunahkan untuk bersegera mendatangi masjid dengan khusyuk dan tenang, yang berkaitan dengan keutamaan shaf. Nah, maka ini adalah tentang sholat berjamaah, gitu. Maka ketika azan sudah dikumandangkan, maka kita harus bersegera mendatangi masjid. Yang kedua, disunahkan untuk berdoa ketika berangkat menuju masjid. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika masuk dan keluar dari masjid. Kemudian yang keempat, disunahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid sebelum duduk. Kemudian selanjutnya menghindari bau yang tidak sedap ketika pergi ke masjid. Maka barang siapa yang ke masjid kemudian masih ada aroma yang tidak nyaman, tidak sedap dari badannya atau apapun dari bagian tubuhnya, maka itu dimakruhkan. Diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian diharamkan mencari barang hilang di masjid. Nah, ketika ada barang hilang di masjid, maka tidak perlu, ya, kita mencari-cari barang tersebut. Masuk ke masjid hanya untuk mencari barang yang hilang misalnya, maka itu tidak diperbolehkan. Adapun kemudian ada orang yang menemukan, kemudian kita diinformasikan bahwa ada barang tersebut, maka itu diperbolehkan. Atau maksimal kita tanyakan ke takmir, itu sudah cukup. Tidak perlu misalnya mencari-cari ke masjid, khusus datang ke masjid hanya untuk mencari barang yang hilang, maka itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, dilarang berjual beli di masjid. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, jika kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam aktivitas jual beli. Maka teman-teman sekalian, bagi yang barangkali belum memahami hukum ini perlu diperhatikan betul, ya. Kita dilarang untuk jual beli. Jual beli itu apa? Nah, jual beli adalah aktivitas dari sejak, ya, tawar menawar, gitu, ya, sampai kemudian deal atas proses jual beli tersebut, kemudian transaksinya juga, maka itu dilarang, ya. Dan sebagaimana kita pahami, ya, jual beli itu bukan hanya jual beli barang saja, tetapi juga jual beli jasa. Maka termasuk contohnya nih, teman-teman pesan GoFood atau GrabFood dari masjid, itu tidak boleh. Pesan Gojek atau Gokar dari masjid, nah, tidak boleh, ya. Jadi harus keluar dulu dari masjid, dari dalam masjid, baru kemudian transaksi untuk jual beli itu. Nah, itu tambahan saja. Kemudian selanjutnya dilarang
untuk keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan. Nah, misalnya kita posisi sudah di masjid nih ya. Kemudian sudah masuk waktu, misalnya waktu sholat zuhur. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita dilarang untuk keluar dari masjid. Ya. Kecuali memang untuk hal-hal yang yang darurat misalnya, atau hal-hal ada uzur yang memang harus kita selesaikan, maka diperbolehkan. Selanjutnya dilarang mengeraskan suara di masjid, berteriak misalnya, ngobrol sampai suaranya kenceng, tertawa terbahak-bahak misalnya ya. Nah, ini dilarang ya, tidak boleh. Kalaupun kita ngobrol, berbicara, maka harus dipelankan suaranya. Cukup lawan bicara kita saja yang dengar. Kemudian diminimalisir berbicara, ngobrol sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena memang aktivitas di masjid itu adalah untuk ibadah, dan juga fungsi-fungsi fungsi-fungsi positif yang lain yang nanti akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Selanjutnya, bolehnya membicarakan perkara-perkara dunia yang mubah di dalam masjid. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya. Yang mubah, tetapi kemudian yang perlu kita perhatikan adalah hal-hal yang membawa kebaikan tentu saja. Karena bisa jadi kita berbicara tentang hal-hal yang mubah, tapi kita larut dalam pembicaraan itu sampai durasinya panjang misalnya, maka ini bisa makruh begitu ya, atau bahkan haram. Karena bisa melalaikan dari tujuan utama kita ke masjid. Kecuali memang kembali tadi ya, sesuatu yang positif terkait khususnya materi yang kita diskusikan pada kesempatan ini, yaitu tentang manajemen. Terakhir, bolehnya tidur, makan, minum di tempat tinggal, dan menetapnya orang sakit di masjid. Nah, tentu saja bolehnya tidur, makan, minum, bertempat tinggal, menetapnya orang sakit di masjid. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Tidak misalnya sekedar langsung datang kemudian tidur, maka perlu ada mekanisme di sana. Meskipun hukum asalnya boleh, ya. Tapi karena kaitan kita tentang materi yang kita bahas, maka ini ada relevansinya terkait. Begitu untuk hukum penting yang berkaitan dengan masjid. Nah, sebelum kita melangkah pada apa kemudian bagaimana sesungguhnya manajemen masjid itu, nah, kita perlu nih memikirkan bersama-sama, menurut teman-teman, ya, kira-kira indikasi masjid itu makmur apa saja? Nah, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengetahuan yang selama ini barangkali teman-teman semuanya ketahui ya, apa saja? Nah, maka pada dasarnya kemakmuran masjid berdasarkan hal-hal yang sudah kita sampaikan dari awal tadi ya, sampai poin ini. Maka yang pertama atau indikasi yang pertama adalah masjid dikatakan makmur apabila ada sholat berjamaah secara aktif untuk 5 kali waktu sholat. Nah, ini harus ada nih ya, penting. Karena sebesar apapun masjid yang ada, secanggih atau selengkap apapun fasilitas yang ada di masjid tersebut, tetapi kalau nggak ada sholat berjamaahnya, maka belumlah dikatakan masjid itu makmur. Ya, masjidnya besar, fasilitasnya banyak, gitu ya. Kemudian mungkin ada sholat 5 waktu, tetapi jamaahnya nggak ada satu shaf. Padahal satu shaf itu cukup untuk 100 orang misalnya.
tapi yang datang hanya 5. Nah, belumlah dikatakan benar-benar makmur. Maka yang pertama indikasi kemakmuran masjid adalah sholat berjamaah 5 waktu. Nah, maka teman-teman nanti ketika di lokasi KKN, ya, di tempat KKN, maka ketika melaksanakan kegiatan terkait masjid, maka yang nomor 1 ini harus menjadi prioritas nomor 1, ya, harus diutamakan. Karena kadangkala di kampung itu ya memang akan berbeda ya antara satu kampung, satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ada wilayah atau kampung yang sholat jamaahnya rajin 5 waktu gitu ya, jamaahnya banyak. Tapi ada juga kampung yang wilayah yang sholat berjamaahnya 5 waktunya tidak terlalu aktif. Ya. Mungkin hanya maghrib sama isya dan subuh saja. Itu pun jamaahnya nggak banyak. Atau ada kendala yang lain, misalnya muadzinnya itu saja, itu pun sudah sepuh. Kalau adzan sudah nafasnya tersengal-sengal misalnya ya. Nah itu contoh. Maka teman-teman perlu masuk di bagian ini ya, ketika melakukan aktivitas program terkait dengan masjid. Nah begitu. Kemudian yang kedua adalah adanya kegiatan mengaji dan mengkaji Al-Quran serta ilmu-ilmu agama. Ya, contohnya misalnya, contoh kegiatannya ada pembelajaran Al-Quran, tahsin untuk bapak-bapak sama ibu-ibu misalnya. Ada TPA yang nanti juga akan kita bahas ya, Taman Pendidikan Al-Quran, ngaji Al-Quran untuk anak-anak. Ada kajian rutin, ya termasuk sholawatan misalnya di kampung-kampungnya. Nah, maka ini harus ada. Sholat berjamaah 5 waktu rutin misalnya banyak gitu ya. Tapi kegiatan lain kok nggak ada, maka kemakmurannya kurang sempurna. Nah, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang sudah kita sampaikan tadi, maka masjid adalah untuk zikrullah, untuk bertasbih, untuk mengingat Allah, mentauhidkan Allah. Maka semua aktivitas selain tentu saja sholat tadi ya, maka aktivitas zikrullah, sholawatan, nah ini juga termasuk di dalamnya. Itu indikasi yang kedua ya teman-teman sekalian. Kemudian indikasi yang ketiga, masjid menjadi sentral kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itulah mengapa ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, pertama kali yang Rasulullah perintahkan untuk dibangun, bahkan sebelum beliau berpikir tentang aku nanti tinggal di mana ya, tidur di mana ya, Rasulullah perintahkan yang pertama kali untuk dibangun adalah masjid. Kenapa masjid? Ya sekali lagi adalah sentral bagi kegiatan sosial kemasyarakatan yang itu adalah bagian dari kehidupan beragama, kehidupan umat gitu ya. Jadi maka masjid menjadi makmur apabila masjid menjadi rujukan bagi aktivitas atau permasalahan apapun. Nah ini kaitannya dengan yang nomor 4 ya, indikasi masjid makmur. Menjadi sentra pusat pemberdayaan umat. Entah itu sosialnya, budaya, dan kalau bisa secara ekonomi begitu ya. Nah kalau kita perhatikan masjid-masjid yang ada sekarang, maka poin yang nomor 3, yang nomor 4 ini juga bisa menjadi aktivitas, menjadi sesuatu yang bisa mendukung ya indikasi kemakmuran yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Maka perlu juga kita memperhatikannya. Bagaimana dengan di kampung? Bagaimana dengan di dusun, di tempat KKN misalnya? Minimal ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 dan nomor 4. Nah ini tugas teman-teman juga ini ya. Sesuai dengan bidang masing-masing.
Karena kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan umat itu macam-macam ya. Pertama, masjid sebagai fasilitatornya gitu ya. Memfasilitasi semua aktivitas. Nah, contoh misalnya teman-teman punya aktivitas program, misalnya program pelatihan atau apapun itu, maka bisa menggunakan masjid. Nah, inilah poin 4 masuk ya, bisa menggunakan masjid sebagai tempat pelatihannya. Itu yang pertama, fasilitasi semua aktivitas warga. Nah, tentu saja ada catatannya nih ya. Catatannya adalah kegiatan tersebut bukan kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Apa contohnya? Dangdutan misalnya ya. Ada kegiatan orkes dangdutan, tempatnya di halaman masjid. Nah, jangan ya. Jangan begitu. Kemudian contoh yang lain misalnya apa? Nah, banyak ya saya kira ya tentang contoh ini. Makanya terkait dengan sesuatu yang positif, yang baik, maka bisa dan boleh kita menjadikan masjid sebagai tempatnya itu ya. Ada budaya, ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini beberapa hal terkait dengan indikasi bahwa masjid itu makmur. Nah, sekarang kita lanjut kepada bagian tentang manajemen dan peranan masjid di masyarakat. Nah, bagian ini ya kita bisa perhatikan, kita bisa baca mengumpulkan aspek-aspek penting dalam pengelolaan masjid. Nah, pertama, masjid sebagai sumber aktivitas, aktualisasi peran masjid, memelihara citra masjid, mengelola keuangan masjid, administrasi dan organisasi masjid. Masjid sebagai sumber aktivitas. Nah, tadi sudah kita kaji ya di depan ya. Nah, ini sumber aktivitas utamanya adalah fungsi yang pokok tadi ya. Sholat berjamaah, mengaji dan mengkaji Al-Quran. Kemudian aktualisasi peran masjid. Nah, disinilah letak dari manajemennya. Ada konsolidasi tentang bagaimana masjid sebagai sebuah organisasi mampu mengajak masyarakat untuk memahami agamanya dengan benar. Kemudian konsolidasi lembaga organisasi masjid, maksudnya ada struktur di sana ya, ada konsolidasi program, konsolidasi jamaah, ya ada struktur organisasi, kemudian ada SDM-nya begitu ya, ada SDM yang mengelola masjid tersebut. Dan dalam aspek tertentu organisasi ini menjadi bagian yang sangat penting. Karena kalau kita berbicara tentang manajemen, tentang organisasi, sesungguhnya ada 3 hal utama yang harus dipenuhi. Ada 3 unsur dalam organisasi yang harus kita penuhi sehingga organisasi tersebut berjalan. Sehingga ada aktivitas manajerial yang berjalan dan berfungsi di sana. Apa saja? Yang pertama adalah SDM-nya. Nah, SDM-nya ya. Masjidnya besar. Tadi kita sampaikan ya terkait dengan indikator masjid itu masjid besar, fasilitas banyak. Kok nggak jalan? Kegiatannya kok nggak jalan gitu ya. Bisa jadi itu disebabkan karena nggak ada orang-orang yang mengelola, ada orang-orang yang kompeten, yang mumpuni untuk mengelola masjid tersebut. Maka yang pertama harus ada SDM di sana. Yang kedua terkait dengan organisasi, ada sistem. Nah, ini terkait dengan manajemennya ya, terkait dengan softwarenya, terkait dengan struktur organisasinya bagaimana. Nah, maka di sini penting untuk kita belajar ya tadi ya, manajemen organisasi itu bagaimana, apa struktur yang harus ada, apa bagian-bagian yang harus ada. Kemudian terkait dengan pembagian kerja, job description masing-masing SDM itu apa gitu ya. Dan yang selanjutnya masih terkait dengan sistem ini yang juga tidak kalah penting adalah budaya organisasi maksud saya.
kultur organisasinya. Apa saja yang termasuk dalam kultur organisasi? Misalnya bagaimana cara berkomunikasi. Kadangkala dalam beberapa hal, justru di bagian inilah tantangan terbesarnya. Apa buktinya? Apa contohnya? Kadang-kadang di sebuah masjid atau di suatu masjid, katakanlah di kampung ya, ada senioritas antara imam sepuh misalnya dengan imam yang muda. Nah, maka kadangkala ini menjadi hambatan, tetapi sesungguhnya tantangan ini bisa kita balik menjadi sebuah kekuatan. Apa contohnya? Tadi ya, pembagian tugas yang jelas. Dan yang juga penting adalah bagaimana masing-masing SDM ini memahami fungsinya, memahami perannya, dan tahu tentang apa yang harus dilakukan agar fungsinya itu berperan. Contoh misalnya, generasi yang muda nih ya, ini gimana nih biar kegiatan berjalan, maka dia harus paham, harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan imam yang senior gitu ya. Tidak hanya berfokus pada tujuan dan idealismenya. Nah, ini terkait dengan seni berkomunikasi gitu ya. Nah, ini terkait dengan manajemen tadi, terkait dengan kultur organisasi tadi ya. Dalam sistem, ini bagian dari sistem juga. Nah, baru yang ketiga, yang terakhir adalah finansial, keuangan, fasilitas. Nah, kenapa uang dan fasilitas itu terakhir dan nomor satu manusianya? Maka karena meskipun bagian yang nomor 3 ini tidak banyak atau mungkin bahkan 0 gitu ya, tapi kalau SDM-nya bagus, baik, kemudian paham tentang manajemen organisasi, maka bagian yang ketiga ini bisa dijadikan solusinya. Begitu. Kemudian masih terkait dengan manajemen dan juga khususnya peranan masjid di masyarakat. Selain organisasi atau aktualisasi peran masjid terkait dengan organisasinya, yang juga penting untuk menjamin atau mendukung peranan masjid adalah memelihara citra masjid. Memelihara citra masjid itu juga terkait dengan akhlak pengurus masjid, kebersihan masjid, akhlak jamaah, fasilitas masjid, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya, mengelola keuangan masjid. Nah, ini juga penting ya. Karena dana yang terkumpul tentu saja adalah amanah umat. Amanah orang banyak nih, maka harus dikelola dengan baik. Peruntukannya juga bagaimana gitu ya. Tidak hanya disimpan saja misalnya. Kemudian selanjutnya administrasi dan organisasi. Nah, ini juga masuk di konsolidasi lembaga organisasi tadi ya. Ini masuk di bagian ini. Jadi begitu terkait dengan manajemen dan organisasi masjid. Lalu kemudian dalam konteks kuliah kerja nyata KKN, kira-kira pertanyaan yang bisa diajukan adalah kegiatan apa yang bisa dilakukan di masyarakat nanti? Apa bentuk kegiatan yang bisa diimplementasikan pada saat KKN? Nah, untuk menjawab ini, kita bisa mengacu pada paling tidak 2 hal. Pertama adalah program, yang kedua kemasan program tersebut. Nah, terkait dengan program, maka teman-teman bisa merujuk pada indikator masjid yang makmur yang tadi sudah kita bahas. Kemudian bagaimana menjalankan program tersebut, maka silahkan mengacu pada bagaimana masjid itu dikelola ya, bagaimana mengelola manajemen masjid terkait SDM, kemudian sistemnya bagaimana, kemudian sarana prasarananya termasuk keuangannya bagaimana. Jadi sebelum masuk ke program, teman-teman harus mengetahui nih karakter masjid yang menjadi
mempercepat kegiatan teman-teman itu bagaimana? Dari SDM-nya, nah karakter orang-orangnya, takmirnya bagaimana, ini perlu dipahami ya. Karena nanti akan sangat terkait dengan bagaimana teman-teman melakukan pendekatan. Tuh, kemudian terkait dengan sistemnya. Nah, sistemnya apakah ada organisasi di sana atau tidak? Apakah ada struktur di sana? Apakah ada pembagian tugas atau tidak? Nah, ini perlu diperhatikan karena biasanya kalau masjid-masjid tradisional, masjid kampung ya, pembagian tugas tidak terlalu jelas misalnya. Kemudian apa namanya? Alur kerja, alur program itu juga kadangkala spesifik dan spesial begitu ya, tidak sebagaimana kita belajar ilmu organisasi dan struktur organisasi. Nah, ini juga teman-teman perlu pahami gitu ya. Apakah misalnya harus bertemu dulu dengan takmir seniornya, misalnya dengan ketua takmirnya, dengan kiai yang ada di sana misalnya. Nah, ini perlu teman-teman pahami. Maka terkait dengan program, selain apa namanya kegiatan-kegiatan yang spesifik, yang silakan mengacu pada apa indikator dari masjid yang makmur tadi, juga silakan mengacu pada bagaimana teman-teman harus memahami karakter masjid tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kemasan. Nah, untuk kemasan ini ya saya kira teman-teman yang biasanya anak-anak milenial nih paham nih ya terkait dengan bagaimana sesuatu ini dikemas menjadi menarik, bikin penasaran. Nah, bisa judul programnya misalnya, ayo kembali ke masjid, ayo mencintai masjid dan seterusnya. Nah, silahkan itu dikemas sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Dan juga perlu melihat segmentasi juga barangkali. Ketika teman-teman ingin menyasar bapak-bapak atau ibu-ibu atau remaja atau anak-anak, nah tentu pendekatan dan kemasan yang dipakai atau dibuat itu harus sesuai gitu ya dengan segmen tadi. Saya kira begitu untuk materi tentang manajemen masjid. Selanjutnya kita melangkah pada sub yang kedua, yaitu manajemen TPA atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran atau Taman Pendidikan Quran. Taman Pendidikan Al-Quran, sejarahnya ya, kalau di Indonesia, karena sebenarnya Taman Pendidikan Al-Quran seperti yang teman-teman kenal saat ini sangat khas Indonesia ya. Kalau kita lihat di negara-negara lain, barangkali ya, kekhasan ini barangkali tidak ditemukan. Ya. Nah, kekhasan ini kalau kita runtut ke belakang, sebenarnya embrionya atau inspirasinya adalah pesantren ya, di mana pesantren itu ada ngaji, ada sorokan, ada metode dan seterusnya. Maka TPA atau TPQ ini oleh beberapa tokoh yang nanti juga akan kita bahas. Nah, di slide sudah teman-teman bisa lihat itu diformalkan atau dilembagakan. Nah, begitu. Sejarahnya, TK Al-Quran pertama kali didirikan oleh beliau almarhum Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi tahun 1986 dengan nama TK Al-Quran Mujawidin di Semarang. Nah, beliau inilah yang menemukan dan juga menstandarkan metode pembelajaran Al-Quran yang beliau beri nama Qiraati. Nah, metode ini sampai hari ini masih ada ya, dan masih banyak yang menggunakan. Dan metode Qiraati ini bisa dibilang sebagai metode yang paling pertama ya, yang ada standar khusus, ada sistematika khusus, sehingga ketika kita belajar kemampuan santri itu bisa distandarkan. Lalu pada tahun 1988 Kiai Haji As'ad Humam, yang beliau ini sebenarnya adalah murid dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi,
dengan tim yang beliau bentuk, beliau mendirikan organisasi tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musola atau AMM di Yogyakarta kita ini ya. Dan kemudian beliau Kiai As'ad Umam membuat standar metode belajar Al-Quran yang beliau beri nama metode Iqra. Nah, barangkali Iqra ini lebih populer ya dibandingkan Qiraati, tetapi pada dasarnya dua metode ini fondasi dan fundamentalnya itu sama. Nah, kemudian mengapa kita penting untuk memahami, mengetahui, dan juga mengaplikasikan, mengamalkan pembelajaran Al-Quran ini? Ya, karena ini memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, didiklah anak-anakmu dengan 3 hal, 3 perkara. Pertama adalah mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, hak anak atas orang tuanya itu ada 3. Pertama, memilihkan nama yang baik ketika baru lahir. Kedua, mengajarkan kitabullah atau Al-Quran ketika mulai bisa berpikir ya. Dan kemudian yang ketiga, menikahkan anak ketika si anak telah dewasa. Ini Rawahu Ahmad. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'ana, barang siapa yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, maka ini sangat relevan gitu ya dengan peran kita baik sebagai seorang muslim dan juga dalam fungsi yang lebih spesifik nanti ketika kita melaksanakan kegiatan KKN. Kemudian secara pengertian ini bisa dibaca ya. Unit pendidikan non formal, TPA non formal yang berbasis komunitas yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utama dan diselenggarakan dalam suasana indah, bersih, rapi, nyaman dan menyenangkan sebagai cermin nilai simbolis dan filosofis dari kata taman. Ya. Jadi belajar Al-Qur'an dengan suasana yang menyenangkan. Nah, itu pengertian secara umumnya. Kemudian tujuannya jelas ya, untuk mengajarkan anak-anak Al-Quran dari membacanya, kemudian memahaminya, dan mengamalkannya. Jadi begitu. Ini penting karena Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam ya, yang di sanalah kita bisa mengetahui sumber-sumber ajaran agama Islam, sehingga anak-anak kita nanti, generasi penerus kita nanti paham tentang Al-Quran, karena semua syariat yang pokok, yang wajib itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian usia. Nah, usia TPA ya pada prakteknya tidak ada ketentuan khusus ya, tetapi yang dianjurkan oleh termasuk Kiai Haji As'ad Umam, usia TK begitu ya, usia TK dan usia SD. Kalau usia SMP ke atas nanti ada lanjutan. Kadang-kala istilahnya yang berbeda ya, TPAL misalnya, TPA Al-Quran lanjutan. Ini syarat-syarat pendirian TPA ya. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Ada lembaga penyelenggara masjid ya, takmir masjid, kemudian tempat dan sarana juga saya kira sudah tentu ada. Ada tenaga yang memadai. Nah, ini kadang-kala menjadi tantangan ya. Maka teman-teman nanti di lokasi KKN barangkali bisa melakukan, selain menjalankan kegiatan TPA-nya, juga menyiapkan ini tenaga yang memadai. Sehingga ketika teman-teman sudah selesai kegiatan TPA, kegiatan TPA tetap berjalan, pengajar tetap ada ya. Jadi di kader pengajar untuk TPA, memiliki santri, memiliki program, saya kira sudah jelas. Target, nah untuk target ini sebenarnya fleksibel ya, menyesuaikan target yang kira-kira paling
rasional untuk dicapai. Contoh, durasi teman-teman KKN itu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu pertemuan TPA misalnya seminggu 3 kali katakanlah ya. Berarti 1 bulan itu ada 12 kali pertemuan. Nah 12 kali pertemuan itu berapa atau bagaimana target yang bisa dicapai yang paling mungkin gitu ya. Nah itu silakan masing-masing untuk mengkajinya, menganalisanya dan menyepakati bersama. Kemudian nah ini jenjangnya ya, 4-7 tahun ini untuk TPQ biasanya atau TPA Quran, Taman Pendidikan Quran atau Taman Kanak-kanak Al-Quran begitu istilahnya kadangkala. Kemudian untuk lanjutan usia 7-12 tahun ini usia SD. Struktur organisasi, nah lagi-lagi untuk struktur ini tentu menyesuaikan kondisi ya, tidak harus sama persis seperti ini. Yang paling penting adalah ada yang mengajar, ada orang yang diseri tanggung jawab, ada yang mokoi kalau Jawa itu ya, ada yang mokoi sebagai pengajar Quran. Itu saja sudah cukup sebenarnya. Ada yang mokoi, kemudian jika siswanya atau santrinya banyak, barangkali silahkan direkrut pengajar yang mampu gitu ya. Dan ya ini tantangan juga yang tadi juga kita sebutkan ya. Pengajar itu memang kadangkala gampang-gampang susah untuk dicari ya. Gampang-gampang susah. Maka salah satu program yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman nanti ketika di lokasi KKN adalah melakukan kegiatan pelatihan guru TPA misalnya. Nah ini bisa dilakukan gitu ya. Nah ini contoh kegiatan dalam 1 jam kegiatan TPA ya. Pembukaan, kemudian materi hafalan, kemudian pembelajaran Iqra ya selama 30 menit, biasanya privat, kadangkala kita klasikal gitu ya. Kemudian kegiatan pendamping atau pendukung seperti ada bermain, ada cerita, kemudian penutup. Nah, ini apabila dilaksanakan dalam 60 menit. Jadi begitu. Kemudian untuk kegiatan, ini kegiatan rutin harian ya. Tapi bisa juga teman-teman mengadakan kegiatan non-rutin yang sifatnya untuk memotivasi anak-anak agar ikut kegiatan TPA. Misalnya rihlah ya, jalan-jalan. Atau apalah kira-kira yang bisa bisa dilakukan sehingga anak-anak, santri-santri TPA itu tertarik untuk ke masjid, tertarik untuk ikut kegiatan mengaji di TPA. Jadi begitu teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada akhir materi ya, pada akhir sesi. Hal penting yang teman-teman perlu tanamkan dalam diri teman-teman masing-masing adalah bahwa kemakmuran masjid atau memakmuran masjid adalah amaliyah yang sangat mulia dan sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah ya orang-orang yang semoga diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai penutup, mohon untuk diniatkan kegiatan ini, khususnya kegiatan masjid ya, dan umumnya semua kegiatan KKN,
niatkan lillahi ta'ala, niatkan untuk menjalankan apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, semoga aktivitas ini dapat menjadi wasilah kebaikan, menjadi perantara bagi kebaikan-kebaikan dunia akhirat yang akan teman-teman semua dapatkan insya Allah dengan izin Allah ya. Baik, saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan pada sesi materi manajemen masjid dan manajemen TPA ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.